Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Zainab akan menjelaskan menyelesaikan latihan 3 halaman 121. Kemarin kan sudah dijelaskan tentang seperempat dan setengah ya. Untuk latihan 3 ini Bu Zainab akan Bu Zainab isi semua ya. Isiannya seperti apa? Seperti contoh yang nomor 1 ini kan ada dua bagian yang dipotong dua, yaitu yang satu bagiannya itu disebut apa? Berarti disebut setengah. Nah, kalau yang ini ada 4 bagian yang terpotong. Nah, satu bagian yang terpotong itu disebutnya apa? Disebut seperempat. Yang ini sama dengan yang nomor 1, berarti ini setengah. Ini juga sama, setengah. Kalau yang ini kan ada 4, berarti seperempat. Yang ini juga sama, seperempat. Nomor 7 sama, setengah sama yang ini ya, setengah. Yang ini dibagi 4, berarti bagian yang ini disebutnya seperempat. Yang ini dibagi 2 berarti setengah. Yang ini dibagi 4 berarti seperempat. Ya. Oke, sudah, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, kita akan membahas tentang sepertiga dan seperenam. Kalau kemarin setengah itu kan 1 dibagi 2. Kemudian seperempat berarti 1 dibagi 4. Nah, kalau sepertiga maka 1 dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Ya, dipotong atau dibagi atau digunting menjadi 3 bagian yang sama besar. Ya, pada gambar di atas kita dapatkan 3 potong wafer yang sama besar, yaitu sepertiga bagian dari wafer yang utuh. Berarti kalau sepertiga, ininya yang sepertiga nih, ini sepertiga, ini ini sepertiga, ini sepertiga. Ya. Nah, lihat contoh yang ini. Ada bangun persegi. Ya, dipotong menjadi 3-nya seperti ini, sama besar. Nih. Sama seperti ini, dipotong menjadi 3. Ini ada bagian 1, ini dilipat bagian 2, dilipat bagian 3. Dia akan menjadi satu potongan yang sama. Ya. Kemudian ada segitiga. Ini cara motongnya gimana? Cara motongnya ini diambil di tengah sini. Kemudian ini di tengah 2, kemudian ini di tengah 3. Maka bentuknya akan seperti ini. Nah, ini ada bangun datar jajar genjang. Dia dibagi menjadi 3. 1, 2, 3, maka 1, 2, maka ada bagian 1, bagian 2, bagian 3. Maka ini disebut sepertiga, ini sepertiga, ini sepertiga. Ini juga sepertiga, sepertiga, sepertiga. Ya. Berarti kalau sepertiga, satu yang utuh dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Ya. Kemudian lanjut ke halaman berikutnya, halaman 123. Setelah mengenal dan memahami pecahan sepertiga, mari kita pelajari pecahan seperenam. Perhatikan ya kata seperenam. 6. Berarti dibagi satu bagian, dipotong atau dibagi atau digunting menjadi 6. Ya. Dibagi menjadi 6. Nah, lingkaran ini terbagi menjadi 6. Lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini disebut seperenam. Bagi satu bagian yang ini disebut seperenam. Nah, kemudian yang ini juga dibagi menjadi 6. Ya. Nah, yang segitiga ini juga dibagi menjadi 6. Bentuknya menjadi sama semua.
Yang jajar genjang juga dibagi menjadi 6. Dia dipotongnya di tengah, kemudian di sini 1, 2, maka menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka bagian yang satu ini disebut 1/6. 1/6 adalah satu bagian dari 6 potongan. Satu bagian dari 6 potongan. Satu bagian dari 6 potongan. Ini satu bagian dari 6 potongan. Ini satu bagian dari 6 potongan. Ini satu bagian dari 6 potongan. Seperti itu ya. Oke. Lanjut yang di bawahnya latihan 4. Bagilah gambar berikut menjadi 3 bagian yang sama besar. 3 bagian. Berarti menjadi 1/3 ya. Kalau 3 bagian menjadi 1/3, kalian bagi menjadi 3 bagian yang sama. Sampai sini. Bagilah pada gambar berikut menjadi 6 bagian yang sama besar. Ya, yang ini 6 bagian yang sama besar berarti 1/6. Paham? Ya, kalau sudah paham nanti kalian kerjakan latihan 4 dan latihan 5. Oke, sampai situ aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.